Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prayoga Yuditama dengan NIM M3118068 akan mempresentasikan rencana tugas akhir yang berjudul Aplikasi Pemandu Wisata Tour Guide di Surakarta yang berbasis Android. Adapun permasalahan yang ditemui, sebagian besar kebutuhan manusia adalah rekreasi atau menghilangkan kepenatan yang berasal dari kegiatan rutin kita selama setiap hari. Tidak jarang pekerja atau pelajar merasa suntuk atau stres dengan kegiatannya sehari-hari. Maka dengan itu tidak jarang banyak yang melakukan kegiatan rekreasi seperti berkunjung ke objek wisata, tempat hiburan, dan tempat-tempat yang digunakan. Di sisi lain, terkadang pengunjung enggan berkunjung karena mendengar ucapan orang tentang objek wisata yang memakan tarif yang tidak wajar, dikarenakan adanya oknum yang sengaja mengubah biaya. Ini merupakan tindakan yang tidak patut ditiru, sehingga apabila banyak wisatawan tahu, maka objek wisata akan sepi pengunjung. Solusi yang diusulkan oleh penulis mengusulkan untuk membuat sebuah aplikasi mengenai panduan berwisata di wilayah Surakarta dengan berbasis Android yang diharapkan pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan melihat peta maps wilayah Surakarta dan juga dengan beberapa pin objek wisata yang terdiri di wilayah Surakarta, ditambah dengan sejarah atau artikel mengenai objek wisata yang dimana pengunjung diharapkan untuk tertarik menuju objek wisata tersebut. Adapun produk yang dihasilkan berupa aplikasi pemandu wisata menggunakan Android untuk di wilayah Surakarta. Pengguna diharapkan dapat menggunakan aplikasi ini dari berbagai versi Android maupun iOS. Di dalam aplikasi ini tersedia beberapa fitur yang memudahkan penggunanya dalam memilih objek wisata yang akan dituju. Adapun manfaat produk yang penulis buat, yang pertama adalah dapat mengurangi kebingungan pengunjung dalam memilih objek wisata, yang kedua dapat mempermudah pengguna dalam memilih objek wisata, yang ketiga dapat dengan mudah mencari jalan terdekat menuju objek wisata, yang keempat memberi saran pengguna kapan saat yang tepat untuk menuju objek wisata, yang terakhir dapat mengetahui biaya yang disiapkan untuk berkunjung menuju objek wisata. Berikut adalah spesifikasi produk. Yang pertama, proses bisnisnya. Terdapat di dalam aplikasi, kita bisa memilih peta sebagai petunjuk kita untuk menuju objek wisata. Selain itu, kita juga bisa memilih rekomendasi dari objek wisata tersebut. Mungkin bisa terdiri dari tempat, lokasi tempat, dan rating dari tempat tersebut. Adapun kebutuhan fungsional sistem terdapat di sebelah. Sistem dapat menampilkan objek yang dapat dirubah oleh admin, menampilkan jarak terdekat oleh admin, menampilkan artikel juga dapat diubah oleh admin, dan menambahkan objek wisata juga oleh admin. Menampilkan rekomendasi juga oleh admin. User pula dapat melihat peta dan memilih pin di peta. User dapat melihat artikel tentang objek wisata. User dapat melihat rute tujuan objek wisata. Adapun tinjauan produk yang pertama adalah kegunaan tinjauan produk ini membandingkan yang akan dibuat oleh penulis dengan sistem yang telah ada sebelumnya. Yang pertama oleh Udariansyah dan Syaputra. Di sebelah ini adalah tabelnya. Yang pertama, fitur yang disediakan oleh saya atau sebagai penulis tersedianya Maps. Sedangkan sistem yang dibuat oleh Udariansyah dan Syaputra bisa juga. Sedangkan yang fitur kedua memiliki fungsi GPS, sistem yang saya buat bisa, sistem yang dibandingkan juga bisa. Yang ketiga, bisa diakses Android dan iOS. Karena saya menggunakan Flutter, kemungkinan bisa menggunakan dual platform. Adapun tersedia artikel dan terdapat sejarahnya juga, fiturnya bisa saya buat dan sistem yang dibandingkan tidak bisa. Menampilkan rute menuju objek wisata antara sistem yang saya buat dengan pembanding bisa dilakukan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka oleh aplikasi panduan wisata pendakian gunung berbasis Android. Di sini yang berbeda hanya ada memiliki fungsi GPS yang perbandingannya karena pada aplikasi panduan wisata gunung ini tidak bisa menggunakan fungsi GPS. Yang ketiga, hanya bisa melakukan Android
Dan keempat, objek wisata yang dituju terdapat artikel di sistem yang akan saya buat. Tool dan teori yang digunakan. Tool yang saya gunakan adalah Visual Studio Code sebagai source code atau kayak sebagai framework yang saya gunakan, Flutter itu sebagai framework atau pembuat perancangan aplikasinya, Android Studio sebagai emulator, SQLite sebagai database, Dart sebagai bahasanya. Adapun perangkat keras yang digunakan adalah laptop dengan prosesor Intel i5, RAM 12GB dengan GPU Nvidia. Tool dan teori yang digunakan adalah Flutter, di mana Flutter sebuah SDK atau framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membuat atau mengembangkan aplikasi yang dapat berjalan dalam sistem operasi Android dan iOS. Adapun SQLite, penyimpanan data terstruktur yang perlu diakses dan disimpan secara persisten serta sering ditelusuri dan diubah. Adapun Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Adapun teori selanjutnya adalah Dart, merupakan bahasa pemrograman general purpose yang dirancang oleh Lars Bak dan Kasper Land. Bahasa pemrograman ini dikembangkan sebagai bahasa pemrograman aplikasi yang dapat dengan mudah untuk dipelajari dan disebarkan. Alokasi waktu yang saya gunakan, yang pertama kegiatannya pengumpulan data dan proposal tugas akhir atau rancangannya terdapat pada bulan Januari. Lalu kegiatan yang kedua, perancangan front-end dan back-end selama 3 minggu di bulan Februari. Adapun yang ketiga, kegiatannya proses pembuatan aplikasi dilakukan selama 1,5 bulan. Adapun uji aplikasi dilakukan pada bulan April, penyelesaian bug di bulan Mei, dan penulisan proposal tugas akhir sejak front-end telah dibuat. Dan berikut adalah daftar pustaka. Dan sekian presentasi oleh saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.